Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Gimana kabarnya Soleha? Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di sini dengan Ibu Rismaningsi di Keputrian 18. Hari ini kita melanjutkan yang kemarin ya nak ya. Masih ingat? Kita hari ini yaitu kewajiban anak perempuan terhadap orang tuanya bagian 2 menurut kitab Akhlaqul Banat. Semoga ini menginspirasi kita, semoga ini juga membimbing kita untuk semakin menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, menjadi makhluk-makhluk Allah yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Yuk kita lanjutkan. Hari ini yuk kita baca Al-Fatihah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasannya. Kita lanjutkan yang kemarin. Apabila kamu berbakti kepada kedua orang tua kamu, kamu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang agung, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Masih ingat ya kemarin hadisnya Ibu bilang ya. Ibu sudah menyebutkan yaitu ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Sungguh ridho Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Dalam hadis yang lain disebutkan, berbaktilah kepada kedua orang tuamu lebih utama dari sholat, sedekah, puasa, berhaji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, anak-anakmu akan berbakti kepadamu di masa yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, kepada orang tua kalian, karena anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Apabila kamu mendurhaka kepada kedua orang tuamu, maka hal itu merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dosa yang paling besar selain dari menyekutukan Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nabi bersabda juga, hanya mereka yang durhaka kepada kedua orang tua, karena sesungguhnya bau surga tercium dari jarak 1000 tahun. Demi Allah, tidak ada baginya, yaitu bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Memutuskan silaturahim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilaknatlah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, ternyata mencari keridhaan Allah yaitu ada pada ridhonya orang tua. Gak jauh-jauh ya, ternyata ada di dekat kita. Cari ridhonya orang tua, maka Allah pun akan meridhoi kita. Kalau Allah sudah ridho, maka pembicaraan kita, hati kita, mata kita, dan telinga kita insya Allah senantiasa dibimbing oleh Allah. Wah, nikmat ya, ada orang yang ingin jahil sama kita, insya Allah Allah akan melindungi kita. Ada orang berniat buruk sama kita, kita akan merasa terbimbing untuk pilihan-pilihan apa yang mendapatkan keridhaan Allah, yang akan menguntungkan kita, yang apa yang menyelamatkan kita. Hanya dengan melalui ridho kedua orang tua, mencari ridhonya Allah Subhanallah. Dan ternyata ridho berbakti kepada kedua orang tua ini pun lebih utama ya dari sholat, sedekah, puasa, berhaji, umroh, dan jihad di jalan Allah. Subhanallah, hanya dengan berbakti kepada orang tua. Insya Allah ya, kita bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan di sini diingatkan lagi di dalam hadis, kalau kamu ingin nanti anak-anakmu berbakti kepada kamu, maka tunjukkanlah baktimu dulu sekarang pada orang tuamu. Karena sesungguhnya tidak perlu mengajarkan anak-anak itu begitu banyak materi. Nah, kamu nanti berbakti kepada orang tuamu. Tapi yang paling simpel adalah kita sekarang menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Maka anak-anak kita pun nanti akan memahami, oh gitu ya perlakuannya. Maka pernah ya ada kisah ibunya, dia suka memberikan ke ibunya makan dari piring yang paling jelek. Maka ketika dia sudah tua, begitu pun perlakuan anaknya kepadanya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari durhaka kepada orang tua dan membimbing kita senantiasa untuk terus menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah dan bisa berbakti kepada kedua orang tua kita ya nak ya.
Bahkan Allah pun mengingatkan lagi, dosa yang paling besar selain dari menyekutukan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ternyata dosa besar ya nak ya. Bahkan ada seorang guru yang mengatakan bahwa ini akan, ketika kita durhaka kepada orang tua pun bisa memasukkan dajjal di dalam otak kita. Dalam arti apa? Susahnya sekali kita ingin mendapatkan kebaikan, susahnya kita untuk mendapatkan perjalanan yang Allah ridhoi, perjalanan yang kita anggap itu seperti benang kusut, padahal semuanya bisa mudah. Ini karena durhakanya kita kepada Allah, maka marahnya Allah kepada kita membuat kita bagaikan benang kusut yang susah sekali diurai, sehingga permasalahannya sangat pelit rasanya. Padahal Allah sangat mampu memberikan kemudahan kita kalau Allah sudah berkehendak. Ini cara, salah satunya adalah dengan cara kita yuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti ya nak ya kepada kedua orang tua. Amin. Oke, selanjutnya pembahasan kita. Nah, di sini apabila kamu melakukan kesalahan kepada kedua orang tuamu, hendaklah kamu meminta maaf kepadanya. Senantiasa berlaku seperti itu ketika mereka masih hidup. Hendaklah kamu bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Kamu berjanji kepada dirimu sendiri, jangan mengulangi kesalahan yang serupa, karena sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua balasannya akan disegerakan di dunia, khususnya setelah wafat kedua orang tuanya. Dalam hadis disebutkan, setiap dosa Allah tunda balasannya sampai hari kiamat, kecuali durhaka terhadap kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan bagi orang yang durhaka sebelum meninggal. Nauzubillah min zalik ya. Kemarin baru saja kejadian banyak anak menggugat orang tuanya. Ada yang menggugat 3 miliar, ada yang menggugat harta sampai masuk ke pengadilan. Nauzubillah min zalik. Padahal di sini Allah menjelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah akan menyegerakan bagi orang yang durhaka sebelum meninggal. Di dunia saja kita sudah akan mendapatkan malapetakannya, apalagi di akhirat nanti yang tempatnya kekal, kita mendapatkan malapetaka yang lebih berat lagi. Seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dia meminta baiat atas hijrahnya, kemudian berkata, "Aku datang kepadamu karena aku telah membuat orang tuaku menangis ya Rasulullah." Lalu Nabi berkata, "Pulanglah kepada mereka dan buatlah mereka gembira seperti kamu membuatnya menangisnya." Selanjutnya, tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan bagi kedua orang tua selain dari melihat anaknya sebagai penyejuk hati, yaitu senantiasa berbakti, patuh, sopan santun, dan sebaliknya. Sesuatu yang paling menyedihkan hatinya melihat anaknya durhaka, menentang, tidak sopan, pemalas. Oleh karena itu, berusahalah menjadi penyejuk hatinya dan mintalah doa dari keduanya sehingga kamu sampai kepada tujuanmu. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang tua ya. Anaknya durhaka, anaknya suka menentang, tidak sopan, malas, ngerjain tugas malas. Padahal orang tuanya sudah berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencari kecukupan ekonominya, bisa menyekolahkan anak. Apalagi kita yang sekolahnya di swasta ya anak, pasti kan perlu bayaran juga. Ini orang tua sudah berusaha, tetapi kita malas untuk mengerjakan tugas. Aduh, betapa menyedihkannya hati orang tua. Semoga kita tidak termasuk yang itu ya nak ya. Kita tidak termasuk yang pemalas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang semangat. Oke, selanjutnya dalam hadis disebutkan doa orang tua untuk anak-anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Nah, ini ternyata doa orang tua untuk anak-anaknya bagaikan doa Nabi untuk umatnya. Makanya sering-sering ya nak ya, yuk kita berusaha banyak menggembirakan orang tua agar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut orang tua kita adalah kalimat doa kebaikan untuk kita, bukan kalimat malapetaka, sehingga doanya doa malapetaka dan membuat kita merasa berat sekali menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menyelamatkan kita, menjadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Anak soleha, selanjutnya ada kisah inspiratif. Nabi Ismail
alaihissalam merupakan anak laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail adalah sosok yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika telah berusia 13 tahun, ayahnya berkata kepadanya, "Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anak aku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa saja yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah Tuhannya dan akan menyembelih anaknya. Kejadian ini membuat ibu Nabi Ismail alaihissalam merasa terkejut. Kemudian Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, putuskanlah tali nafasku sehingga aku tidak merasa ragu, dan bukalah bajuku sehingga darah tidak mengenainya, sehingga ibuku tidak melihatnya dan membuatnya terlalu bersedih. Sampaikan kepada ibuku bahwa aku selamat. Jika engkau memperlihatkan bajuku kepadanya, maka lakukanlah. Karena sesungguhnya hal itu menyenangkan hatinya dan mengingatkan anaknya. Maka dijatuhkan Nabi Ismail di hadapan Nabi Ibrahim dan diletakkan pisau di dekat kerongkongannya. Akan tetapi apa yang terjadi? Tidak ada bekasnya. Atas kuasa Allah, tiba-tiba digantinya dengan domba dari surga. Maka Nabi Ibrahim telah berkurban. Maka lihatlah wahai anak tercinta, bagaimana bakti Sayyidina Ismail dan kesabarannya, dan bagaimana Sayyidina Ibrahim mematuhi perintah Tuhannya serta keteguhannya dalam menghadapi cobaan yang berat. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu berkata, perbanyaklah berbakti kepada ibumu. Kemudian sahabatnya bertanya, engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibumu, kenapa kita tidak melihatmu makan bersamanya? Beliau menjawab, ya karena sesungguhnya aku takut tanganku mendahulinya mengambil makanan, sedangkan ibuku sudah dahulu ingin memakannya. Dengan hal seperti itu, aku khawatir aku telah berbuat durhaka. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ditanya, kenapa nggak mau makan bersama, kenapa nggak pernah melihat makan bersama dengan ibunya? Karena dia bilang apa? Sungguh mulianya, aku takut ketika aku mengambil makanan, ternyata itu makanan yang lagi dipingin sama ibunya, dan aku khawatir itu adalah perbuatan durhaka dariku. Subhanallah ya, sampai seperti itu menghormati orang tua. Ini adalah kisah para sahabat Nabi ya. Oke, anak soleha, kita selanjutnya adalah, nah ini masih ada lagi. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, di sini ada pemuda yang tengah menghadapi syakaratul maut. Telah dikatakan pula kepadanya suruh baca la ilaha illallah, dia tidak mampu mengucapkannya. Rasul berkata apa? Apakah dia tidak bisa mengatakannya ketika masih hidup? Masih bisa nggak baca la ilaha illallah? Tentu. Rasul berkata, apa yang mencegahnya ketika dia mati? Kemudian bangkitlah Rasulullah SAW dan kami bangkit bersamanya mendatangi pemuda itu. Lalu berkata Rasulullah, wahai pemuda, katakanlah la ilaha illallah. Lalu berkata anak tersebut, aku tidak sanggup mengucapkannya. Rasul berkata, mengapa? Pemuda itu berkata, aku telah durhaka kepada ibuku. Rasul berkata, apakah dia masih hidup? Pemuda itu berkata, ya Rasul, datangkanlah dia. Maka datanglah ibunya. Lalu berkata Rasul, apakah engkau ingin melihat anakmu terbakar oleh api? Jika engkau tidak mengampuninya, maka akan aku lemparkan ke dalam api ini. Ibunya berkata, kalau begitu aku mengampuninya ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, maka bersaksilah engkau kepada Allah Ta'ala dan bersaksilah atasku, sesungguhnya engkau telah ridho atasnya. Apa menurut ibunya? Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan kepada utusanmu, sesungguhnya aku telah meridhoi anakku. Maka Rasul berkata, wahai pemuda, katakanlah la ilaha illallah.
Maka pemuda itu berkata, la ilaha illallah. Rasulullah SAW berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dari api neraka. Maka aku berharap, wahai anak yang mulia, dari kisah ini bahwasanya ketahuilah olehmu, durhaka kepada kedua orang tua menjadi sebab seseorang meninggal dalam keadaan sulh khotimah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkannya. Ini ya, dari kisah ini, karena hati ibunya sudah terluka sehingga mendatangkan murkanya Allah, tak mampu mengucapkan la ilaha illallah sebelum ibunya pun benar-benar meridhoinya. Sampai Rasulullah memanggil si ibu ini, apa kamu mau melihat si anak ini dibakar oleh api? Kalau tidak, maka kamu bersumpahlah dan ridhoilah anakmu. Maka ketika si ibu ini sudah memberikan ridhonya, baru ternyata si pemuda itu bisa mati dengan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, hanya dengan ibunya mengikrarkan itu, akhirnya Allah mudahkan perjalanannya. Dalam riwayat lain bahwasanya Alqamah adalah seorang laki-laki soleh dan rajin beribadah, puasa, bersedekah, tetapi ibadahnya tersebut tidak ada manfaat baginya. Disebabkan apa, nak? Disebabkan kedurhakaannya Alqamah menentang perintah-perintah ibunya dan lebih mentaati istrinya dibandingkan mengutamakan ibunya. Dalam hadis tersebut ada 3 hal yang tidak bermanfaat: menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, lalu kabur dari peperangan. Kalau kabur dari peperangan kelihatannya sudah wajar ya, tapi ternyata ini durhaka kepada orang tua. Hal yang ringan sebenarnya ya kita lakukan ya nak ya, tapi ini membuat jadi tidak bermanfaat, menjadi hal yang tidak bermanfaat, yaitu dengan karena menyekutukan karena durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata durhaka kepada orang tua ini menjadi salah satu hal yang tidak bermanfaat, yang sangat merugikan kita dan merugikan kehidupan kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari durhakanya kepada orang tua, melukai hati orang tua sehingga mendatangkan murkanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Summa nauzubillah. Anak soleha, sudah banyak tadi pembahasan kita ya tentang berbaktinya kita kepada orang tua. Kita pun sudah diberikan inspirasi kisah dari Alqamah, dari sahabat yang meninggal hanya menunggu dengan ucapan ridho orang tuanya, lalu Allah datangkan keridoannya sehingga membuatnya mudah dalam sakaratul mautnya. Nah, kali ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridoannya kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ta'udzubillah min dzalik ya, sampai-sampai kita nanti suatu saat besar menghujat orang tua. Bahkan ada kisah yang sangat miris sekali ya nak ya. Ada seorang anak perempuan menghujat orang tuanya karena mengajukan ke pengadilan hanya gara-gara pakaian. Ini dilakukan oleh anak perempuan, wajahnya cantik tetapi akhlaknya nauzubillah min dzalik. Ayo kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kemarin kita masih berlaku kasar kepada orang tua kita, sering membentak, sering banyak hal-hal yang tidak menunjukkan kita semangat tidak sopan kepada orang tua. Mudah-mudahan kali ini kisah ini membuat kita semakin mencintai orang tua kita, semakin membuat kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, dan semoga Allah senantiasa mengarahkan kepada kita untuk terus cinta ilmu sehingga memperdalam pemahaman kita tentang agama sehingga kehidupan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Waman yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kepahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kita doakan doa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku, sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Solehah, demikianlah kepertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita, menjadikan kita anak yang soleha, menyelamatkan kita dunia dan akhiratnya. Kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.